Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat walafiat. Sebelumnya saya ucapkan banyak terima kasih karena teman-teman telah menyempatkan waktu untuk menonton video saya, di mana video yang saya buat ini untuk memenuhi tugas mata kuliah teknologi open source dari dosen saya. Di video ini saya ingin melakukan tutorial instalasi Zorin OS, di mana Zorin OS sendiri adalah sebuah distro Linux yang berbasis Ubuntu. Sebelum melakukan instalasi Zorin OS, hal yang perlu dipersiapkan adalah file ISO dari Zorin OS sendiri. Jika teman-teman bingung mau mendownload atau mendapatkan file ISO dari Zorin OS di mana, teman-teman bisa mengunjungi website resmi dari Zorin OS, yaitu zorinos.com. Sebelumnya saya telah mendownload file ISO dari Zorin OS di website resminya yang sudah saya simpan di folder Zorin OS. Baik, kita masuk pada tutorial instalasi Zorin OS. Di sini saya menggunakan Oracle VirtualBox. Langkah pertama yang harus kita lakukan adalah kita buka Oracle VirtualBox. Baik, setelah berhasil membuka VirtualBox, langkah selanjutnya yang akan kita lakukan adalah kita setting awal, yaitu dengan mengklik New. Kemudian pada tampilan ini kita masukkan nama. Karena saya di sini ingin melakukan instalasi Zorin OS, maka namanya di sini saya tuliskan dengan nama sistem operasinya, yaitu Zorin OS. Kemudian untuk mesin foldernya tidak saya ubah, saya biarkan seperti ketentuan dari sistem. Tipenya pun seperti itu, di sini Linux tipenya. Nah, untuk version di sini saya menggunakan Ubuntu 64 bit karena Zorin OS sendiri adalah sebuah distro Linux yang berbasis Ubuntu. Setelah itu kita klik next. Untuk memori size-nya di sini saya gunakan 2 GB saja. Setelah itu saya klik next. Untuk harddisknya tidak perlu diubah, kita biarkan seperti itu. Kita create. Harddisk file tipenya pun sama, kita biarkan seperti ini. Kita klik next. Untuk storage on physical hard disk kita pilih dynamic allocated, kemudian kita klik next. Nah, pada file location and size di sini untuk lokasinya saya tidak ubah, saya biarkan seperti ini. Namun untuk size dari disknya saya ubah menjadi 16 GB agar tidak terlalu mepet. Kemudian kita create atau kita buat. Nah, setelah selesai setting awal, kita masuk ke setting selanjutnya dengan mengklik setting. Kemudian kita masuk di storage atau penyimpanan, dimana penyimpanan ini masih kosong, masih bertuliskan empty, yang nantinya akan kita masukkan file ISO yang kita sudah download tadi. Cara memasukkannya, kita pilih lambang disk atau CD yang berada di sebelah kanan ini, kita klik. Kemudian kita choose create a virtual optical disk. Setelah itu kita add dan kita cari di mana tempat kita menyimpan file ISO-nya. Setelah kita temukan, kita pilih. Setelah itu kita buat atau kita choose. Setelah mengatur penyimpanan atau menyiapkan file OS-nya, file ISO-nya maksud saya,
Kita masuk ke display, kita lihat. Nah, untuk video memori di sini saya naikkan menjadi 128 MB. Kemudian di sistem ini saya hanya menggunakan satu CPU karena Zorin OS sendiri masih terbilang sangat ringan untuk digunakan. Setelah semua proses setting selesai, kita klik OK. Nah, setelah ini kita masuk pada tutorial instalasi Zorin OS nya dengan mengklik lambang arah panah berwarna hijau ini yang bertuliskan start. Kita klik, kita tunggu sampai ada tulisan Zorin OS. Nah, pada tampilan ini yang harus kita lakukan di sini adalah kita pilih try or install Zorin OS. Kita tunggu. Nah, di tampilan ini terdapat dua pilihan, yaitu try Zorin OS dan install Zorin OS. Sebelum kita memilih ini, perlu diperhatikan bahwa ini adalah pemilihan bahasa. Jika teman-teman merasa nyaman dengan bahasa Indonesia ataupun bahasa Inggris, teman-teman bisa memilih. Namun bahasa yang sudah default di sini saya biarkan saja, tidak saya ubah. Kemudian langkah selanjutnya kita pilih install Zorin OS. Di keyboard layout ini kita disuruh memilih bahasa keyboard yang akan kita gunakan, namun di sini tidak perlu saya ubah karena saya sudah nyaman dengan keyboard layout yang ini. Kita klik saja continue. Nah, di tampilan update and other software ini, pilihan kedua ini kita hilangkan centangnya, kita hanya centang di pilihan pertama yang paling atas. Setelah itu kita klik continue. Baik, di tampilan installation type ini, fungsi dari pilihan yang di atas ini berfungsi agar tidak mengurangi, maksud saya tidak mempengaruhi sisa harddisk. Jadi kita biarkan seperti ini, kemudian kita klik install now atau install sekarang. Setelah itu kita continue. Kita tunggu prosesnya. Nah, di sini kita diminta untuk memasukkan tempat kita berada saat ini. Karena daerah saya di Gorontalo, maka saya masukkan Gorontalo. Semoga saja Gorontalo ada. Jadi teman-teman jika berada di Makassar atau Jakarta, teman-teman bisa memasukkannya. Nah, di sini Gorontalo ada. Setelah kita masukkan, kita klik continue. Baik, pada tampilan ini who are you, di sini kita diminta memasukkan nama kita, membuat username dan membuat password. Ini berfungsi untuk proses login kita ketika selesai instalasi Zorin OS ini. Di sini saya masukkan saja nama lengkap saya. Nah, untuk username-nya saya biarkan seperti ini. Untuk password, saya sarankan kepada teman-teman membuat password yang
mudah diingat saja. Di sini saya membuat password 1 sampai 8 agar mudah saya ingat. Kemudian konfirmasi password yang sudah kita buat. Setelah itu di bawah ini terdapat dua pilihan. Pilihan pertama yaitu login otomatis. Pilihan kedua adalah login dengan password. Login dengan password ini maksudnya adalah password yang sudah kita buat tadi. Di sini saya memilih login dengan password yang sudah saya buat. Kemudian kita klik continue. Kita tunggu prosesnya. Mohon maaf sebelumnya jika pada pembuatan video ini agak sedikit ribut karena di tempat saya berada sekarang terdapat hiburan dari sebelah ruangan, jadi mohon dimaklumi. Nah, di proses instalasi ini akan memakan waktu yang cukup lama, mungkin 1 jam lebih. Jadi untuk mempersingkat videonya, saya percepat saja durasi waktu instalasinya yang nantinya akan segera cepat selesai prosesnya. Baik, karena proses instalasi sudah komplit atau telah selesai, muncul pesan installation is complete, you need to restart the computer in order to use the new installation. Kemudian di sini kita diminta untuk restart, jadi kita klik restart sekarang. Jadi di sini kita tunggu Zorin OS-nya restart. Baik, ketika proses instalasi Zorin OS telah selesai dan diminta merestart, ini adalah halaman Nozil atau tampilan Nozil ketika proses restart dari Zorin OS telah selesai. Nah, sekarang kita login, kita klik nama, kemudian password yang sudah kita buat tadi kita masukkan. Tadi saya membuat password 1 sampai 8 agar mudah saya ingat. Kita masukkan, kemudian kita klik sign in. Kita tunggu. Baik teman-teman, ini adalah tampilan dari Zorin OS sendiri, yaitu sebuah distro Linux yang berbasis Ubuntu. Ketika teman-teman tidak nyaman dengan tampilan ini, teman-teman bisa mengubah resolusi layarnya, yaitu masuk ke setting. Di sini kita klik setting. Baik, ini adalah tampilan ketika kita ingin mengubah resolusi layarnya. Setelah kita masuk ke setting, kita masuk ke device. Kemudian resolusinya di sini teman-teman bisa mengubahnya. Saya di sini mengubah 1360 kali 768. Kemudian kita apply. Nah, resolusinya sudah berubah. Kemudian kita keep change. Kita X saja teman-teman, kita keluarkan. Nah, ini dia tampilan dari Zorin OS ketika proses instalasi sudah selesai. Untuk aksesorisnya di sini ada kalkulator, ada jam, ada file, maps, text editor. Kemudian untuk
gamesnya di sini ada beberapa game yang sudah terinstall. Untuk internetnya sendiri di sini sudah menggunakan Firefox web browser yang versi terbaru. Kemudian untuk Office-nya di sini ada LibreOffice ya teman-teman. Teman-teman bisa memeriksa ketika sudah selesai penginstalan. Ada sistem tools, ada disk, input method, main menu, power statistik, setting, software update. Tidak lupa juga saya sampaikan bahwa software yang ada di sini bisa teman-teman tambah ataupun teman-teman update. Jadi Zorin OS ini adalah sebuah distro Linux yang tampilannya kurang lebih, kalau menurut saya, seperti tampilan Windows. Ketika teman-teman bosan dengan tampilan Windows, teman-teman bisa memilih menginstal Zorin OS ini sebagai sistem operasi teman-teman, karena Zorin OS ini bisa dibilang fleksibel. Dari tampilannya saja tidak membuat kita bosan, karena menurut saya tampilannya di sini kurang lebih seperti tampilan Windows pada dasarnya. Baik, ketika kita masuk ke sini, di sini ada menu logout, ada lock kunci, kemudian ada power off. Ketika kita klik logout, secara otomatis tampilan ini akan dikembalikan ataupun diulang ke tempat kita login tadi memasukkan password. Untuk log off, untuk power off sendiri ini berfungsi sebagai powernya, yaitu untuk mematikannya. Seperti itu teman-teman. Jadi sekian video dari saya, video tutorial instalasi Zorin OS berbasis Ubuntu. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf jika ada kata-kata ataupun kalimat saya yang menyinggung teman-teman atau kurang berkenan di hati. Saya mohon maaf dengan sebesar-besarnya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.